Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Pertama yang kami hormati dan juga yang kami muliakan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur dan jajaran manajemen di Unit Induk, Unit Pelaksana dan juga Unit Layanan Pelanggan. Yang kami hormati juga Ketua IKPLN Jawa Timur dan juga pengurus. Yang kami hormati segenap tamu undangan dan asosiasi LIT dan juga mitra kerja PLN. Yang kami hormati Ketua PIKK WIT Jawa Timur dan juga jajaran pengurus. Yang kami hormati juga VP Human Talent Development Area 6 beserta jajaran dan juga tim Human Capital. Yang kami hormati juga tim hukum SPI, STI dan juga unit risk dan juga segenap undangan yang hadir pada hari ini. Dan juga yang kami muliakan Ustadz Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidz pada hari ini. Pertama, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat, rahmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Pagi hari ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita semua, yang kesehatan ini kita merasakan anugerah yang luar biasa pada hari ini. Dan semoga kita bisa terus mensyukurinya dan bisa terus menjaga kesehatan ini, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, momen pada pagi hari ini doa bersama PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, momen yang luar biasa dan juga pada hari yang luar biasa, di mana hari ini adalah hari Jumat, begitu banyak keutamaan di hari Jumat. Dan hari ini adalah hari yang ke-6 di bulan Zulhijjah 1442 Hijriah. Semoga acara demi acara dapat berjalan dengan lancar dan doa kita semua Allah ijabahi pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, sholawat serta salam mari kita terus senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihalli Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Semoga pada yaumul kiamah kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini. Doa bersama PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita akan dengarkan bersama tilawah yang akan disampaikan oleh Ustadz Falah Burhani dan juga sari tilawah yang akan disampaikan oleh Ustazah Umi Endang. Untuk beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah, syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.
Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung. Sadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Falah Burhani dan juga Ustazah Umi Endang yang tadi menyampaikan tilawah dan juga sari tilawah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 dan juga 100 sampai dengan 157. Semoga dengan dibacakannya tilawah tadi semakin menambah ketakwaan kita bersama, semakin menambah kuatnya iman untuk semua dan juga meningkatkan imunitas kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, seluruh peserta doa bersama PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh beliau, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Adi Prianto. Disilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Ustadz kita, Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidz, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Pak Diananto, Ketua IKPLN Jawa Timur, beserta jajaran. Yang saya hormati para direktur, rekanan PLN yang telah bekerja sama dengan PLN selama ini. Terima kasih, selamat datang. Yang saya hormati teman-teman SRM, teman-teman manajer UP3 beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati pengurus PI UID Jawa Timur beserta jajarannya. Yang saya hormati semua hadirin yang hadir di sini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini dengan acara doa bersama. Acara ini diselenggarakan khusus, Pak. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena selama ini kita semua yang hadir di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mohon ampun yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, atas segala perbuatan kita baik sengaja maupun tidak sengaja yang telah kita lakukan selama ini. Karena dengan memohon ampun ini tentunya kita berharap bahwa kita selalu diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari beliau untuk menjalankan tugas kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah untuk mendoakan saudara kita, suami atau istri kita, atau anak-anak kita
handai taulan kita, sahabat handai taulan kita yang saat ini sedang menderita sakit, supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semua untuk sekali lagi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihindarkan dari penyakit yang mengerikan ini. Dibimbing oleh beliau. Sehingga kita semua terhindar dari bala. Oleh karena itu, nanti khusus Pak Kiai bahwa ada doa khusus nanti untuk kita semua, doa tolak bala, sehingga kita dihindarkan dari bala. Dibimbing ke jalan yang benar, dibahagiakan kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang diperlukan oleh kita pada pagi hari ini untuk berkumpul bersama. Sekali lagi mudah-mudahan kita dimudahkan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Untuk itu waktu nanti saya serahkan khusus kepada Pak Kiai untuk berdoa khusus ini, untuk doa-doa khusus ini sehingga kita benar-benar dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Pak Adi Prianto, dan doa dari kami semoga Bapak sehat selalu dan juga penuh keberkahan, dan terima kasih atas sambutannya, dan juga pada hari ini yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua IKA PLN Jawa Timur yang kami hormati Bapak Diananto. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurillah. Pagi ini Allah masih memberikan kita beri kesehatan, terutama waktu untuk mengucap bersama. Sesuai tadi yang Pak Adi sampaikan bahwa kita adalah makhluk lemah. Saatnya yang pertama terhormat Pak Yai Haji Mutaki Al-Hafid, yang terhormat Pak Adi Prianto, PJ MPLN Jatim, dan Bapak Ibu semua yang hadir, yang alhamdulillah hari ini hadir 326 partisipan. Baru kemarin sore sama Pak Adi, saya melaporkan ke beliau kondisi pensiunan yang terpapar COVID, hal khusus terkait dengan Pak Kusdianto. Jadi dari panjang lebar, akhirnya saya laporkan beliau bahwa pensiunan akan membuat doa bersama, memunajat. Alhamdulillah, tahu-tahu saya sudah kecapean, tengah malam dapat WA, hari ini berlangsung acara doa bersama. Saya mengucapkan terima kasih, dan saatnya hari Jumat yang hari baik ini kita meminta sama Allah. Berapa kali kejadian terutama di pensiunan, saya ngajak kepada teman-teman semua dalam kondisi pandemi ini kita harus ingat, seringlah membaca Al-Quran, seringlah menambah amalan sunnah, dan yang ketiga adalah pasrah sama Allah. Kalau kita sudah berikhtiar semuanya, kalau takdir sudah berkehendak, ya udahlah kita terima, karena itulah yang terbaik bagi umat yang menjalani ini, dan yang utama lagi berpikir positif. Terutama untuk pensiunan, terus terang aja, modal utama adalah doa dan keikhlasan. Itulah yang tiap subuh kadang-kadang saya ke teman-teman saling mendoakan, dan beberapa hari saya ganti dengan yang lain supaya orang nggak panik. Dan kejadian almarhum Pak Pinto adalah membuat kita membuat semacam tim memanage panik, karena terus terang aja begitu orang terpapar COVID, panik terjadi karena apa yang diperbuat. Hanya kita membentuk di pensiunan semacam tim panik, menampung kepanikan itu, walaupun belum optimal, tapi penyaluran komunikasi ada, dan alhamdulillah Pak Adi sebagai GM, pembina utama pensiunan PLN, sangat mensupport, sehingga pada suatu saat kalau saya butuh bantuan beliau, saya akan telepon beliau, akan membantu dengan sangat. Dan hanya berapa hari, Pak, pensiunan kurang lebih meninggal 25 orang. Itu yang terdata di WA, Pak, dan tidak terbaca. Mudah-mudahan pagi ini Allah meridhoi kegiatan kita, dan apa yang kita lakukan, Allah benar-benar memberi ampunan pada kita semua supaya pandemi segera berakhir dan kita kembali normal. Kita ambil hikmah yang terbaik bahwa pandemi harus ada yang positif yang kita ambil, tambah lebih mendekatkan kepada Allah.
Saya kira itu yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Diananto sambutan tadi IKPLN yang kita dengarkan bersama. Semoga doa beliau tadi wabah ini segera berakhir dan doa kita semoga pada hari ini Allah ijabahi semua. Dan kita masuk ke acara inti pada pagi hari ini. Alhamdulillah telah hadir sejak pagi tadi. Semoga sehat selalu Ustadz Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidz. Alhamdulillah hari ini berkenan hadir dan mohon hari ini memberikan tausiahnya Ustadz sekaligus juga nanti memimpin untuk berdoa bersama. Yang kami hormati, disilakan Ustadz Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak JM PLN Unit Induk Distribusi Bapak Adi Priyanto beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Ketua IKPLN Jawa Timur, Bapak Diananto, beserta seluruh jajaran, para direktur dan rekanan PLN, dan seluruh keluarga besar PLN Jawa Timur, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini atas izin Allah kita semuanya dapat hadir dalam doa bersama secara virtual. Karena memang hanya ini yang bisa kita lakukan. Sebelum pandemi ketika ada sahabat, keluarga, handai tolan yang sakit, kita bisa menjenguknya. Tapi karena kondisi saat-saat ini kita terhalang untuk bisa menjenguknya. Tapi kita jenguk mereka dengan doa-doa kita. Sebelum pandemi ketika ada sahabat, keluarga, kawan dan handai tolan yang wafat, kita bisa ikut takziah, bahkan mengantarkan ke kubur. Tapi kondisi seperti ini tidak memungkinkan kita lakukan. Tapi kita takziah dan kita antar mereka dengan doa-doa kita. Inilah sikap orang yang beriman yang harus terus dirawat. Karena kita yakin tentang kekuatan doa. Karena itu mudah-mudahan dengan keikhlasan doa yang kita panjatkan nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua, melindungi kita semua, memudahkan urusan kita. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabul hajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan terus istiqomah dan pada saatnya nanti kita kembali kepada Allah dengan membawa husnal khotimah. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini menambah cinta dan mahabbah kita kepada beliau, dan mudah-mudahan dengan salawat ini kelak kita diakui menjadi umat Rasulullah dan tentunya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disampaikan Mas Septian tadi, Bapak Ibu, hari ini bukan hari biasa.
hari ini adalah hari mulia, hari Jum'ah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, pemimpinnya hari. Berbuat kebaikan, beramal soleh, dan berdoa di hari ini nilainya lebih daripada berdoa di hari-hari yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, kita sekarang berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa mulianya. Tidak ada amalan kebaikan, tidak ada perbuatan yang baik yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, itu merupakan ibadah atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bulan-bulan atau hari-hari yang lain. Yang ketiga, sekarang kita ini berada di majelis ilmu, dan Rasulullah juga menyampaikan majelis ilmu adalah raudhatun min riyadhil jannah, taman dari taman surga. Yang keempat, kita berada di majelis zikir dan doa. Dan yang kelima, kita berada di majelis silaturahim. Mudah-mudahan dengan 5 kemuliaan kita berada di dalamnya, insya Allah doa-doa kita akan diijabah, dikabul, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar segera mengangkat wabah ini dan menjadikan Indonesia dan dunia ini benar-benar bumi yang berkah, bumi yang mendamaikan, dan bumi yang membahagiakan. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, apakah COVID atau pandemi COVID-19 ini hanya sekedar ujian untuk kesehatan kita atau fisik kita? Jawabannya tidak. Tetapi Allah turunkan pandemi COVID ini semata-mata adalah untuk menguji iman kita. Semua apa yang terjadi di muka bumi ini adalah ujian keimanan. Seringkali kita mengaku saya beriman kepada Allah. Kadang kita ungkapkan amantu billah atau amanna billah. Saya beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah. Nah, sesungguhnya orang yang pernah mengaku ini atau mengucapkan kalimat ini, itu pasti akan diuji oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka dia mengatakan aku beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, tetapi dia tidak diuji? Sungguh ujian itu untuk melihat apakah iman kita ini iman yang benar, ataukah iman kita ini adalah iman yang tidak benar atau bohong. Semua yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semata-mata adalah ujian keimanan. Semoga dengan wabah ini iman kita bertambah, takwa kita bertambah, rasa kedekatan kita kepada yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bertambah. Dan dengan ujian COVID-19 ini benar-benar menjadikan kita menjadi orang-orang yang berhijrah dari yang tidak baik menuju yang baik, dari yang sudah baik menuju yang lebih baik lagi. Ini harapan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kita mengaku beriman kepada Allah, maka orang yang beriman itu tidak akan pernah melihat sedikit pun kejelekan dalam hidup ini. Jadi dalam sudut pandang orang-orang mukmin, orang yang beriman itu, semua yang terjadi itu pasti baik. Pasti baik. Karena orang beriman itu landasan amalnya adalah, landasan hatinya adalah berbaik sangka kepada Allah. Ini yang harus kita bangun. Bagi orang yang beriman, sehat itu kebaikan. Sakit pun juga kebaikan. Bagi orang yang beriman, meninggal dunia itu adalah kebaikan. Hidup itu pun adalah kebaikan. Bagi orang yang beriman, diberikan umur yang panjang, itu kebaikan. Bahkan diberikan umur yang pendek, itu pun juga kebaikan. Bagi orang yang beriman, dalam kondisi ekonomi yang baik, kaya raya misalkan, pegang uang yang banyak, itu adalah kebaikan.
atau mungkin diuji oleh Allah dengan bangkrut, kekurangan ekonomi, itu pun juga kebaikan. Tidak ada satupun sudut pandang orang mukmin kecuali kebaikan. Dulu sebelum pandemi ada, sebelum adanya wabah COVID-19, bagi kita adalah kebaikan. Dan sekarang ini Allah turunkan wabah ini, Allah turunkan pandemi ini. Kalau kita mengaku beriman, kita harus menyangka, ya Allah, ini pasti adalah kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu ada dalam prasangka hamba-hambanya. Ana inda dhanni abdi bi. Aku, apa kata prasangka hambaku kepadaku. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan adanya ini, iman kita selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman itu akan mengakui tentang kebesaran Allah. Dalam kondisi apapun, dia ingin dekat kepada Allah. Kemudian muncullah yang diistilahkan rasa takut. Hari ini berdasarkan penelitian, Bapak Ibu sekalian, kalau ada kawan-kawan saudara kita yang terpapar COVID atau diputuskan dengan swab PCR bahwa dia positif COVID, itu sebenarnya belum apa-apa. Ada kalanya dia masih OTG misalkan ya. Ada kalanya dia gejalanya hanya demam biasa. Ada kalanya hanya batuk-batuk biasa, misalkan begitu. Atau mungkin sedikit ada sesak dalam pernafasannya. Tapi yang luar biasa itu adalah ketakutannya. Orang kalau sudah di swab dan kemudian positif, yang asalnya OTG itu menjadi demam. Yang asalnya demam menjadi batuk. Yang asalnya batuk menjadi sesak nafas. Jadi sesungguhnya kalau di prosentase, mungkin kalau ada orang terpapar COVID, dinyatakan positif dengan swab PCR itu, maka 10% dia sakit fisiknya, tapi yang 90% sakit hatinya. Indikator sakit hati itu apa? Ada rasa kecemasan, ada rasa ketakutan, dan ada rasa kekhawatiran dalam hatinya. Loh Bapak Ibu, apakah manusia hidup tidak boleh takut, tidak boleh khawatir? Ya pasti boleh. Anda takut, saya juga takut. Kita semua takut. Dan yang bernama manusia itu pasti akan takut. Tadi ayatnya disebutkan oleh Ustadz Falah, bahwa takut ini adalah memang menjadi bawaan hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan sungguh aku berikan kepada kalian ujian ketakutan. Yang ngomong ini adalah yang memberi ketakutan. Makanya kalau ada manusia itu mengaku saya tidak takut, saya curiga dia bukan manusia. Atau kalau dia manusia, mungkin manusia jadi-jadian. Semua kita takut. Cuman ada orang itu yang takut di level ringan, biasa. Ada yang takut di level sedang. Tapi ada yang takut di level berlebih-lebihan. Saya berharap keluarga besar PLN Jawa Timur ini takutnya takut biasa. Takut yang manusiawi, saudaraku. Jangankan kita, orang awam, yang mungkin kedekatan kita dengan Allah itu biasa. Nabi juga takut. Rasul juga takut. Para sahabat juga takut. Dulu kita pernah mendengar cerita kalau Nabi Allah Adam alaihissalam itu diturunkan ke bumi. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Adam turun ke bumi. Nabi Adam turun ke bumi ini sendirian Pak. Bayangkan bumi yang begitu luasnya ini, Nabi Adam sendirian. Saya pernah membayangkan kalau seandainya di Surabaya ini penghuninya hanya saya Pak. Ini Surabaya saja. Bagaimana rasa takut saya itu? Nah ini sedunia, satu bumi ini dihuni oleh Nabi Adam sendirian. Ketika diturunkan Allah dari surga. Tapi rasa takutnya Adam ini diakhiri dengan sebuah untaian doa. Itu loh. Makanya mudah-mudahan kita nanti adalah orang-orang yang takut, benar-benar takut, tapi takut kita selesaikan dengan apa? Dengan doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin landasan kita berkumpul sekarang ini karena di hati kita masih ada rasa takut. Dan kita mencontoh Nabi dan Rasul ketika takut, yang kita sebut nama Allah. Di tengah-tengah ketakutan itulah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menzalimi diri kami.
jika tanpa ampunanmu ya Allah, tanpa rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, niscaya kami menjadi orang-orang yang rugi. Coba, takutnya Nabi Adam diselesaikan, dituntaskan dengan munajat dan doa. Contoh kedua, Nabi Yunus alaihissalam. Coba, kita semua kenal Nabi Yunus. Saat naik kapal, overload penumpang, diundi, harus ada yang dilempar ke laut, dia dapat undiannya, terlempar dia ke laut. Dimakan ikan raksasa, ikan nun itu, di kegelapan perut ikan, dia ternyata masih hidup, dan dia punya rasa takut yang luar biasa. Tapi ketakutannya diungkapkan dengan untaian doa yang terkenal di Al-Quran. Insya Allah semua Bapak Ibu hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Coba, Nabi Yunus juga takut. Contoh ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Ketika dikejar-kejar Fir'aun, lari Nabi Musa bersama kaumnya. Bukti kalau Nabi Musa itu takut sama Fir'aun, itu lari. Kalau dia berani sama Fir'aun, pasti dihadapi. Pada saat lari itu mentok sampai di penghujung Laut Merah. Disitulah muncul ketakutan yang luar biasa. Karena kalau dia terus jalan mengitari atau menyeberangi lautan, pasti mati. Sementara di belakang tentara Fir'aun yang siap membunuh juga pasti akan mati. Maju mati, mundur mati. Tapi takutnya Nabi Musa diuntai dengan munajat dan doa. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, segala puji hanya milikmu. Hanya kepadamu kami berkeluh kesah. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tolong kami ya Rabb, tolong kami ya Allah. Itu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian datang pertolongan Allah. Lemparkan tongkatmu Musa. Terbelah lautan itu. Itu artinya Nabi Musa juga takut. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat saat perang Khandaq itu, perang parit ya, di mana jumlah musuh musyrik Mekah itu dengan koalisi orang-orang Yahudi itu 10.000. Sementara jumlah kaum muslimin Madinah itu hanya 1.000. Betapa rasa takut para sahabat, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi rasa takut itu kemudian diungkapkan dengan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hanya kepadamu kami berlindung. Cukuplah Engkau menjadi pelindung kami ya Allah, dan Engkau adalah sebaik-baik penolong. Bapak Ibu, ini landasan kenapa kita berkumpul. Kita merasa takut. Tapi jangan dibiarkan takut itu kemudian menjadi perasaan-perasaan yang menjadikan imun kita akan semakin turun. Takut kita harus kita akhiri dengan munajat, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita ini kan memang tidak bisa memilih hidup ini. Sebagai manusia, Allah Ta'ala titipkan kita potensi akal, potensi panca indera, dan potensi ini kan melihat situasi di sekitar kita. Artinya apa? Situasi di sekitar kita ini kan kita melihat seperti ini. Dan itu disampaikan oleh para ahli bahwa benar-benar ada virus yang sangat membahayakan. Otak kita merespon itu. Panca indera kita merespon itu. Kemudian muncullah yang disebut dengan ikhtiar. Ikhtiar itu apa Pak? Usaha. Sebuah usaha yang kita lakukan untuk menghindarkan kita dari mara bahaya. Itu namanya ikhtiar. Dengan potensi akal dan potensi panca indera. Nah, muncullah dalam bahasa yang sering kita ucapkan namanya protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan ini bagian dari ikhtiar kita. Kalau dalam bahasa lain, gerak lahir kita, gerak jasmani kita. Itu karena merespon otak kita. Jadi kita punya potensi akal, punya potensi pikiran, punya potensi panca indera, harus kita gunakan benar-benar untuk menjaga diri kita dari mara bahaya, bahkan dari kematian. Namanya hifdzun nafas. Dan hukumnya hifdzun nafas itu wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah. Naluri manusia itu akan selalu menghindarkan dirinya dari mara bahaya. Jadi jangan pernah kita itu menantang sesuatu yang itu di luar kemampuan kita. Jadi adanya statement harus
memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas di luar rumah, itu kan bagian dari ikhtiar kita. Kalau kita niatkan prokes itu untuk menjalankan perintah Allah tentang hifdzun nafs, maka kita akan mendapatkan pahala dari itu, Bapak Ibu. Maaf, ini harus saya sampaikan karena banyak orang itu yang salah niat dengan prokes ini. Saya menjaga prokes itu karena saya menjalankan perintah Allah, agar saya memanfaatkan potensi akal, potensi panca indera untuk menjaga diri saya dan menjaga orang lain dari mara bahaya. Itu namanya ibadah. Jadi kita menjaga prokes itu ibadah. Tapi jangan begini, saya akan menjaga prokes, saya pakai masker, saya cuci tangan, saya tidak berkerumun, supaya saya tidak mati. Ini salah. Karena kematian itu milik Allah, sakit itu milik Allah. Adapun kita berikhtiar dengan prokes yang amat sangat ketat ini, semata-mata kita ingin menjalankan perintah Allah dan beribadah kepada Allah, sekaligus apa? Menghormati kepada sesama makhluk, sesama manusia. Ada yang mengatakan bahwa kalau saya nanti tidak pakai masker, saya akan mati. Wah, ini jauh dari tujuan kita, Bapak Ibu sekalian. Padahal kematian itu ada dalam genggaman Allah. Wa huwallazi yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Termasuk dengan sakit kita ini. Kita sering mendengarkan firman Allah, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya ini sakit, Allah yang turunkan obat. Jadi harus kita tata betul niat kita ini. Sekarang harus prokes ketat, harus kita lakukan. Dan kalau kita lakukan prokes yang ketat dengan tujuan menjalankan perintah Allah, memanfaatkan potensi ikhtiar dan usaha, maka prokes kita itu menjadi ibadah kita dan menjadi amal kebaikan kita. Ini Bapak Ibu yang penting. Adapun masalah kematian, kemudian sakit, itu kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menjaga protokol kesehatan, toh mungkin banyak sekali juga yang ketat dalam menjaga protokol masih sakit juga. Bagi orang yang beriman, sakit itu adalah kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya yang sahih pernah menyampaikan, jika Allah itu menyayangi hambanya, jika Allah itu menyayangi hambanya, maka Allah akan uji dia. Idza ahabballahu 'abdahu ibtalahu. Nah, ujian yang paling ringan dalam kehidupan ini, Allah akan hilangkan sedikit kenikmatan dunianya. Apa sedikit kenikmatan dunianya? Biasanya nikmat makan, ini nggak nikmat makannya, nggak ada zat perasa lagi, nggak terasa manis, nggak terasa asin, nggak terasa pedes. Itu dia diuji, diangkat kenikmatan dunianya, sedikit diangkat saja. Kemudian biasanya tidur nyenyak, nggak bisa tidur, miring kanan nggak enak, miring kiri nggak enak, duduk nggak enak, berdiri nggak enak. Itu diambil kenikmatan dunianya. Biasanya bercengkerama dengan keluarga setiap hari, kalau sakit apa? Harus diisolasi atau diasingkan untuk sementara waktu, nggak enak. Tapi ingatlah, yang tidak enak ini itu bagian ujian dari Allah, dan Allah Ta'ala menguji untuk mereka yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemarin Pak Adi dan semuanya, saya sampaikan kepada teman-teman, Anda disayang Allah, yang sakit, yang terpapar ini semua, Anda disayang Allah. Rasakan kasih sayang Allah pada saat sakit Anda. Itu janji Rasulullah. Itu janji Rasulullah. Jadi rasakan kasih sayang Allah. Malah kemarin saya mengunggah video, nanti insya Allah saya share kepada teman-teman PLN Jawa Timur. Alhamdulillah kami setiap hari Pak Adi dan semuanya, kami mengadakan doa bersama. Indonesia berdoa di Masjid Al-Akbar Surabaya yang dirilai oleh 500 YouTuber. Nanti juga ada doa menjelang sholat Jum'ah. Tapi karena sholat Jum'ahnya memang kita tidak mengadakan. Tapi setiap hari selama PPKM darurat ini kita mengadakan. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali support ini semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya sampaikan, ketika teman-teman yang sakit ini ditanya tentang keadaan, kalau pengen sembuh, di samping ya pasti perawatan dokter, vitamin, kemudian imun, diantaranya mungkin caring ya, dengan sinar matahari. Ada tips dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tipsnya? Setiap kita ditanya tentang keadaan kita,
maka jawablah dengan alhamdulillah 3 kali. Contoh, Bapak, Ibu, apa kabar kesehatan hari ini? Jangan pernah menjawab kecuali kita jawab alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena saat kita membaca alhamdulillah 3 kali itu, pertama, Allah hapus dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah turunkan obat atas semua penyakit kita. Buktikan Bapak Ibu, ini teman-teman sudah banyak yang mencoba ini amalan dari Nabi ini, dan semuanya diberikan kebaikan dan kesembuhan. Nah, kebanyakan dari kita kadang-kadang lupa, Pak. Ketika ditanya tentang kesehatan, itu jawabnya pasti nyerempet-nyerempet keluh kesah. Sadar atau tidak sadar, Pak, Bu, bagaimana keadaan hari ini? Waduh, kelihatannya aku makin parah ini. Ini nafasku terengah-engah ini. Padahal kita tidak sadar, setiap jawaban dari pertanyaan atas keadaan kita, itu adalah doa-doa kita, Bapak Ibu. Walaupun kita masih terasa sakit, ungkapkan alhamdulillah. Karena wirid alhamdulillah ini bisa memberikan obat dan bisa menaikkan imun. Di situ ada kekuatan Allah. Ucapan alhamdulillah itu adalah ucapan orang yang lapang hatinya, damai hatinya. Dan siapa itu? Adalah ucapan orang-orang yang pandai bersyukur. Makanya dalam kondisi apapun teman-teman yang sekarang isolasi mandiri, baik di rumah maupun rumah sakit, ditanya oleh siapapun tentang keadaan kesehatan kita, jangan menjawab kecuali kita jawab dengan kata-kata alhamdulillah, 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 dan rasakan ada kekuatan Allah dalam diri kita. Walaupun kita ini sakit Bapak Ibu, tapi penyakit itu diringankan oleh Allah. Ada orang sebagian dari kita itu yang sakit, bahkan sudah pakai ventilator segala macam, ditanya gimana keadaan Mas? Alhamdulillah, tidak ada masalah, biasa saja. Terus alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa kita ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sadar bahwa sakit ini bagian ungkapan cinta dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian untuk yang wafat, Masya Allah, ya, yang wafat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan barang siapa yang wafat dalam keadaan wabak seperti ini, dia diwafatkan dengan wafat yang syahid. Masya Allah. Apa wafat syahid itu, Pak? Apa mati syahid itu, Bu? Mati syahid itu yadkhulunal jannah yurzakuna fiha bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab. Artinya semua dosa-dosanya diampuni. Dan kemudian semua kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagi yang ditinggalkan ikhlaskan karena Allah sudah menentukan takdir dan ketetapan yang terbaik untuk mereka. Ungkapan kita Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Inilah yang saya sampaikan, bahwa setiap apapun yang terjadi yang menimpa orang yang beriman kepada Allah, semuanya akan menjadi kebaikan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada ujian itu bagi orang yang beriman kecuali di baliknya ada pelajaran penting, Pak. Saya yakin Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Allah menginginkan bahwa kita lebih baik dari sebelumnya lewat ujian pandemi ini. Rasa-rasanya banyak di antara kita ini yang lupa, ya, yang lupa tentang bagaimana kita harus selalu membangun iman. Makanya semua yang terjadi ini adalah pelajaran atau ibrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita ini hatinya dibuka, pikirannya dibuka, dan saya kira cukuplah ujian wabah ini untuk menjadikan kita, ya, yang asalnya senang bermaksiat menjadi berhenti maksiatnya. Ya, yang asalnya senang berdosa berhenti berdosanya. Mohon maaf, yang sering berbohong, misalkan begitu, berhenti kebohongannya. Kadang-kadang saya tanya jamaah itu, apakah pernah berbohong dalam hidup? Katanya tidak pernah, Pak. Tapi ngomongnya sering. Lah ini, nggak pernah tapi sering. Terus saya tanya lagi, sering atau rutin? Ternyata rutin. Saya tanya lagi, rutin atau istiqomah? Ternyata istiqomah, Pak. Jadi bukan zikirnya istiqomah, bohongnya yang istiqomah. Terus dia bilang kepada saya, Pak, kalau saya tidak bohong itu mulut saya pahit, Pak, rasanya. Wah, ini masalah ini. Ini katanya Kartolo, angel seperti ini. Nah, saatnya kita sekarang berubah. Tadi disebutkan oleh Pak Adi, betul, kita hadir ini untuk bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, kita hadir ini untuk bertaubat kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak Allah Ta'ala menurunkan wabah
kepada kita itu kecuali disebabkan karena dosa-dosa dan maksiat kita. Dan tidak ada wabah itu diangkat dari kita, itu disebabkan karena istighfar dan taubat kita, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah Bapak Ibu, hari ini benar-benar kita mendapatkan ujian yang luar biasa beratnya dari Allah. Tapi kita juga merasakan betapa sayangnya Allah kepada kita. Untuk yang takut berlebih-lebihan, kita harus melihat bahwa ketakutan ini berasal dari apa Bapak Ibu? Orang takut itu selalu takut kehilangan. Jadi orang itu takut kehilangan. Tadi disampaikan di ayatnya, kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan kedudukan, bahkan kehilangan nyawa. Kenapa ada orang takut kehilangan? Karena dia merasa memiliki hidup ini. Ini persoalan, ini problem Bapak Ibu. Setiap kita merasa memiliki, maka kita akan merasakan takut kehilangan. Semakin kita memiliki, semakin takut kehilangan. Ayo kita yakini bahwa pemilik segala-galanya adalah Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Bagi Allah, kepunyaan Allah yang ada di langit, yang ada di bumi. Kita ini tidak punya hak milik Bapak Ibu. Kita ini hanya diberikan kesempatan untuk hak guna pakai saja. Semua ini milik Allah. Keluarga kita milik Allah. Harta kita milik Allah. Fisik kita ini milik Allah. Bahkan nyawa kita juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bangun kepasrahan totalitas. Saya ini termasuk penyintas COVID Bapak Ibu. Di awal pandemi, saya dan keluarga juga mendapatkan kasih sayang Allah dengan kena pandemi COVID ini semua. Saya, istri saya, anak-anak saya, pembantu saya, semuanya terkena. Dan isolasinya cukup panjang, sampai lebih dari 1 bulan. Termasuk saya ini. Saya sampai harus menggunakan alat pernafasan awal-awal pandemi yang dulu itu, tahun kemarin. Tapi saya punya tips obat luar biasa. Ketika kita pasrah kepada Allah, saya bilang kepada diri saya, ya Allah, tubuhku milikmu, nyawaku adalah milikmu, istriku adalah milikmu, anak-anakku adalah milikmu. Ya, kata-katanya kan, kalau ini milikmu ya Allah, pasti engkau akan ambil dari hidupku. Ketika saya membangun hati seperti itu Bapak Ibu, rasanya tenang sekali. Walaupun nafas terengah-engah itu ada rasa tenang. Nah, rasa tenang itu menimbulkan apa? Menimbulkan ketenangan, imun yang naik, Pak. Kekuatan baru. Itu yang terjadi. Jangan melawan arus, rasakan kenikmatan kasih sayang Allah lewat sakit. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Alhamdulillah atas pertolongan Allah, semuanya kembali seperti sedia kala. Kami disembuhkan Allah, istri kami, anak-anak kami, alhamdulillah. Jadi luar biasa, kepasrahan totalitas, membangun rasa ikhlas dalam kondisi sakit ini, benar-benar menjadi obat yang mujarab untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu semua menjadi hidayah dan menjadi titian hidup untuk kita semua untuk berbuat yang lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan doa-doa yang nantinya kita panjatkan semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengajak kepada semuanya untuk berzikir singkat sebelum kita sama-sama munajat kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Karena 4 surat ini disebut dengan surat keselamatan, atau yang sakit menjadi surat syifa, surat obat. Bagi yang wafat ini menjadi surat untuk pengampunan dosa. Mari sama-sama akan saya pimpin kita membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. 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 Saya akan berdoa dan mohon diaminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril basari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Wasi'ul Maghfir. Engkau yang maha mengampuni segala dosa, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa keluarga kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami. Khusus ya Allah, dosa keluarga, sahabat, kawan-kawan yang telah wafat,
yang telah Engkau ambil karena penyakitnya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka. Terimalah amal kebaikan mereka. Lapangkan dan terangkan kubur mereka. Angkat derajat mereka ya Allah di derajat yang termulia dan tertinggi di sisi-Mu. Allahumma ya Allah, bagi keluarga dan sahabat handai tolan yang sedang Kau uji sakit, angkat penyakitnya ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah, berikan kekuatan lahir dan batin, sehat walafiat jasmani dan rohani. Berikan mereka kesabaran ya Allah, berikan mereka keikhlasan dan keyakinan bahwa penyakit ini adalah bentuk mahabbah, sayang dan cinta-Mu kepada mereka. Allahumma ya Allah, bagi kami yang kesulitan ekonomi, berikan jalan keluar atas masalah kami ya Allah. Mudahkan urusan kami, kabulkan hajat-hajat kami. Allahumma ya Allah, jika wabak pandemi COVID-19 ini Engkau turunkan pada kami karena dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Segera angkat wabah ini ya Allah dari bumi tercinta Indonesia. Karena kami yakin akan janjimu ya Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya di balik kesusahan pasti ada kebahagiaan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, dan di balik semua penyakit pasti ada obat yang diturunkan kepada kami. Allahumma ya Allah, anugerahkan di hati kami rasa ridha dan ikhlas menjalani hidup dan ujian ini ya Allah. Sabar menghadapi ujian-Mu dan pandai bersyukur atas nikmat-Mu. Allahumma ya Allah, jagalah kami, jagalah keluarga kami, jagalah anak-anak kami, jagalah Indonesia ya Allah, jagalah kami dari semua fitnah ini, dari afat dunia dan juga azab akhirat. Allahumma ya Allah, berkailah pertemuan kami pagi hari ini. Kabulkan semua doa-doa dan munajat kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, lewat pertemuan ini berikan kami ilmu yang manfaat, yang dengan ilmu itu Kau bimbing kami dalam kehidupan yang selamat bahagia dunia sampai dengan akhirat. Allahumma ya Allah, berkahi pertemuan ini, berkahi pertemuan ini dan sayangi perpisahan kami. Tutup usia kami kelak dengan membawa iman, membawa kebaikan dan husnul khatimah. Adfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsha wasyada'id wazalazil wasuyuf al mukhtalifah wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judami wal jununi wa sayyi'il asqam bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu sekalian doa dan munajat kita. Mudah-mudahan dengan keikhlasan hati kita, doa kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala persoalan hidup kita akan dilepaskan oleh Allah. Digantikan kesusahan kita dengan kebahagiaan, digantikan kesulitan kita dengan kemudahan. Insyaallah, mudah-mudahan kita terus istiqomah, semangat, dan saatnya nanti kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin. Aqulu ma tasma'un wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Yang kami hormati Ustadz Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidz. Terima kasih Ustadz. Dan Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tadi disampaikan oleh beliau, hari ini ada 5 keutamaan, di mana hari ini adalah hari Jumat, kemudian berada di 10, berada di hari awal gitu ya, di bulan Zulhijjah ini, yang tepatnya di tanggal 6. Semoga
doa kita bersama tadi Allah ijabahi, Allah kabulkan doa-doa kita, amin ya rabbal alamin. Dan pesan dari beliau tadi, tetap kita tingkatkan iman kita sehingga imun kita juga akan meningkat. Dan pesan dari beliau juga bahwa kita harus ikhtiar yang terbaik, menjaga protokol kesehatan dan seterusnya, olahraga dan seterusnya. Tapi juga kita harus tawakal kepada Allah SWT, yakni pasrahkan semuanya karena semua ini milik Allah SWT. Terima kasih, semoga yang hadir pada hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan perlindungan untuk semuanya, dan apa yang kita lakukan penuh dengan keberkahan dan menjadi amal kebaikan pada hari ini. Saya Muhammad Septian, Bapak dan Ibu, dan mari kita sempurnakan acara pada hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.